Ya pemirsa, kita akan masuk ke makam Ratu Kenconowu dan Anjasmara garwa kinasih Kanjeng Damarwulan. Ya, kita akan masuk ke makam Kanjeng Ratu Kenconowu dan Anjasmara. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali tim Jimat Jelajah Leluhur di kawasan makam Troloyo, Trowulan, Mojokerto. Inilah makam Gusti Ayu Ratu Kenconowungu Prabu Sri Suhita. Gusti Ayu Ratu Kenconowungu Prabu Sri Suhita adalah Ratu Majapahit ke-6. Dalam masa pemerintahannya terjadi pembangkangan oleh Joko Umbaran dari Belambangan yang bergelar Minak Jinggo. Ratu Kencanawungu mengutus Damarwulan untuk membunuh Minak Jinggo dan akhirnya berhasil mempersembahkan kepala Minak Jinggo kepada Ratu Kencanawungu. Kemudian akhirnya Ratu Kencanawungu menjadi permaisuri dari Damarwulan. Dewi Anjasmara merupakan anak dari Patih Majapahit yang juga merupakan selir dari Damarwulan. Legenda atau cerita tentang Damarwulan memang sudah mendarah daging di masyarakat Jawa. Pada suatu masa, kerajaan Majapahit diperintah oleh seorang ratu bernama Kencanawungu. Parasnya elok dan cantik terkenal di mana-mana, sehingga banyak raja-raja yang ingin mempersuntingnya. Begitu pula Adipati Minak Jinggo dari kerajaan Belambangan. Adipati Minak Jinggo akan menghancurkan Majapahit apabila pinangannya ditolak oleh Kencanawungu. Mengingat ancaman Minak Jinggo dari Kadipaten Belambangan yang kecil itu, Kencanawungu amat sedih dan murka sekali. Siang malam ia mohon pertolongan Dewata. Kisah legenda rakyat Jawa Timur ini bermula pada suatu hari Kencanawungu mengutus Patih Lokender untuk mencari seseorang yang bernama Damarwulan. Menurut Kencanawungu, Damarwulan yang akan dapat melindungi kerajaan Majapahit. Kebetulan Damarwulan adalah pembantu Patih Lokender. Damarwulan adalah seorang kesatria yang tampan dan jujur. Ia adalah anak udara, kakak Patih Lokender. Patih Lokender berputra 3 yaitu Anjasmara, Layang Seto dan Layang Kumitir. Kedatangan Damarwulan dalam keluarga Lokender menyebabkan kedua saudara Anjasmara menjadi iri hati. Keduanya menghasut ayahnya. Karena hasutan itu Damarwulan yang diikuti Anjasmara diasingkan ke sebuah tempat. Akan tetapi karena kepentingan Kencanawungu, Damarwulan dibebaskan dan diajaknya ke istana. Kencanawungu mengutus Damarwulan untuk membunuh Minak Jinggo. Alangkah berat tugas dari Sri Ratu, namun dijalankannya tugas berat itu. Damarwulan adalah seorang kesatria yang pantang menyerah. Lebih-lebih tugas itu dari Ratu Majapahit. Dengan bantuan istri Minak Jinggo yang bernama Wahito dan Puyengan, Damarwulan dapat memiliki pusaka Minak Jinggo yang bernama Besi Kuning. Karena pusaka Besi Kuning adalah tumpuan nyawa Minak Jinggo, maka dengan mudahnya Damarwulan mengalahkannya. Dalam perjalanan menuju Majapahit untuk melaporkan tugasnya, Damarwulan dihadang oleh Layang Seto dan Layang Kumitir. Karena tipu dayanya, kedua orang itu dapat mengalahkan Damarwulan dan dimasukkannya ke dalam sumur. Berkat bantuan ayahnya, Damarwulan dapat diselamatkan dan disuruh menghadap ke Majapahit. Layang Seto dan Layang Kumitir telah berada di hadapan Kencanawungu. Dilaporkannya bahwa ia berdua dengan mudah mengalahkan Minak Jinggo.
Tak lama kemudian masuklah Damarwulan ke istana. Karena kedatangan kesatria itu keduanya menjadi pucat dan takut sekali. Atas kejadian ini Kencana Wungu memakluminya. Maka diujilah ketiga kesatria itu untuk membuktikan kebenarannya. Semua penduduk menyaksikan pertarungan itu. Tak ketinggalan pula Patih Lokender sendiri. Karena ketangkasan dan kekuatan Damarwulan, Layang Seto dan Layang Kumitir dapat dikalahkan. Melihat kejadian ini, Ratu memutuskan bahwa yang benar adalah Damarwulan. Kemudian Damarwulan dijadikan suaminya. Patih Lokender dengan kedua putranya karena berbuat kesalahan mendapat hukuman yang setimpal. Begitulah nasib Patih Lokender yang melindungi kesalahan kedua putranya. Setelah Damarwulan menjadi raja, pemerintahnya berlangsung semakin adil. Rakyatnya menjadi makmur serta hidup rukun. Raja dan permaisuri memerintah dan memimpin kerajaan Majapahit dengan baiknya. Pesan moral yang terkandung dalam kisah legenda Damarwulan dari Jawa Timur ini adalah supaya kita selalu berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, adalah kebenaran akan selalu mampu mengalahkan kejahatan. Inilah saat kami berada di makam Ratu Kencana Wungu dan Anjasmara. Sementara itu, cerita nyata dari Mbah Gimah. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, namun roman mukanya tampak cerah bersinar, nyaris tak berkerut sebagai tanda lelah tua. Tubuhnya memang sudah rapuh, namun nenek tua ini tetap bersemangat untuk meraih asa. Ia mengaku tak pernah letih bekerja sebagai tukang sapu pusara junjungannya, yakni Gusti Ratu Kencana Wungu yang dulu pernah menjadi ratu di Majapahit. Sang ratu kemudian wafat dan jenazahnya disempurnakan secara Islam. Itulah Mbah Gimah, perempuan asli desa Sidodadi Troloyo Trowulan yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang sapu pekuburan umum di belakang kompleks makam Troloyo. Makam Ratu Kencana Wungu berada kira-kira 30 meter di belakang kompleks makam Troloyo. Cungkupnya dicat berwarna biru, warna yang anggun seperti namanya. Di depan cungkup berdiri gapura, sementara pintu cungkup terbuat dari kayu jati berukir indah, dipolitur berwarna coklat tua. Saat mengunjungi pusara Kencana Wungu, cungkup makam beliau dalam keadaan terkunci. Saya akhirnya menuju rumah Mbah Juru Kunci dan akhirnya saya bisa masuk ke makam Ratu Kencana Wungu dan Anjasmara. Saat beranjak dari makam, saya ketemu Mbah Gimah dan mendapatkan keterangan tentang bangunan cungkup berwarna ungu itu. Di dalam cungkup terdapat dua makam, yaitu makam Ratu Kencana Wungu dan Dewi Anjasmara. Keduanya merupakan istri Raden Damarwulan. Mbah Gimah bercerita, ia mengaku tidak sendirian bekerja sebagai tukang sapu di kuburan desa Troloyo ini. Bersama temannya setiap hari ia bekerja bahu-membahu secara bergantian. Sebulan hanya menerima honor Rp300.000. Bayangkan saja, di usianya yang sudah rentak itu Mbah Gimah masih saja telaten dan setia merawat pekuburan Troloyo, khususnya halaman makam Kencana Wungu. Meski honornya jauh dari layak, namun pekerjaan sebagai tukang sapu makam tetap saja dijalaninya selama lebih dari 20 tahun. Mbah Gimah hanyalah potret perempuan tua biasa. Kisahnya mungkin tak semenarik dongeng tentang Kencana Wungu dan Damarwulan.
Tapi bagaimana keadaan penguburan Troloyo tanpa kehadiran Mbah Gimah? Apakah pengganti yang lebih setia dari Mbah Gimah ada? Sudah sepantasnya pihak yang berwenang memperhatikan nasib orang seperti Mbah Gimah ini. Dia pun pernah bercerita bahwasanya pernah ketemu langsung dengan Ratu Kencana Wungu saat dia dalam keadaan sedih. Ratu Kencana Wungu itu datang ke rumahnya dan memintanya supaya tidak terlalu sedih. Itulah singkat cerita dari Mbah Gimah. Salam Jimatres, salam satu misteri. Nggih, kali Mbah sinten? Asmane Mbah jenengan? Kula ta? Nggih. Pak Karsoko. Pak Karsoko. Mbah, kula mau mlebet dhateng mriku Mbah nggih. Nggih. Alhamdulillah saged mlebet. Nggih. Auranipun pancen sae. Nah, selama jenengan dhateng mriki niki pernah tidak hal-hal mistis atau gaib jenengan ketingali nopo? Napa ngoten? Nggih, ketingali niku. Kencana wong kanjas maro niku. Tiyange pripun wujude? Kados ketoprak. Ayu. Nggih. Pandangane pating kerlip ngoten. Terus? Nggih, niku lungguhen kursine niku. Nek anu tiyang, pokoke mriku cocok jodoh saged tanggihan. Oh, ngoten. Nggih. Intine didamel pados jodoh, Mbah nggih. 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 Sanes-sanese napa Mbah nanu? Napa nih? Napa ketinggal napa Mbah? Boten. Boten nggih namung wujud putri niku nggih, putri ayu niku nggih. Nggih. Pun pinten tahun Mbah teng mriki? Kula. Nek asline ngoten kula niku Kediri. Oh, Kediri. Nggih, to mriki niku tahun 51. Heeh. Motor iki. Terus dados nyapu niki pun gangsal 11 tahun. Gangsal 11 tahun. Nika kali ndadok nika. Nggih. Nika nggih ndadok. Payatane niku. Payatane. Nggih. Estrine nggih. Nggih. Oh, nggih. Mbah sepuh pikun pun. Mbah Dok sinten niku? Gimah. Mbah Dok Gimah. Nggih. Atore nate disowani Kanjeng Ratu teng daleme nggih to? Nggih. Nggih, Mbah Gimah. Nggih. Oh, sowan teng dalem jenengan. Dalem? Kanjeng Ratu Kencana Wungu sowan teng daleme jenengan. Nggih. Matur napa niku? Pokoke nggih pengengan niku dikan melek. Heeh. Kesane seger waras niku. Ati dongake kaya iki kesane seger waras. Kate kula iri-cek niku. Nggih. Nggih. Jero kunci niku jane jero kunci niku sing jero kunci. Diparani, Mbah? Halo. Boten wonten pripun, Mbah? Teng dalem. Lah matur napa niku? Mumpun niku mumpun pikun. Oh, nggih. Pikun dengan napa pun lali. Nggih. Nggih. Matur suwun, Mbah nggih. Nggih, selamat raharja nggih. Nggih. Tunggu dinungo.